Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, kiai, para alim ulama itu menyebarkan agama itu berjuang dengan susah payah taruhan nyawa. Jadi menyadarkan orang tak beriman, menyadarkan orang garong, begal, wah segala macam disadarkan. Yang menyadarkan orang-orang yang berkepercayaan animisme dinamisme itu kiai para alim ulama itu selalu berjuang terus berjuang sampai pengalamannya itu benar-benar pahitnya, benar-benar itu para alim ulama tuh sampai ngalamin tarung berantem dikeroyok sama garong, wah segala macam sama masyarakat dianggapnya tuh hina. Itu zaman para alim ulama tuh itu selalu, jadi seolah-olah alim ulama zaman dulu itu nggak ada punya harga diri, nggak punya citra, selalu dihina, dicaci, dimaki segala macam sama rakyat itu yang belum mengerti apa artinya ajaran Islam gitu ya. Itu selalu berjuang terus mati-matian mengalami sampai penderitaannya, hina dina caci maki fitnah segala macam. Itu alim ulama tuh ya, itu benar-benar itu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun kiai itu para alim ulama itu selalu dilecehkan sama masyarakat. Itu dikarenakan alim ulama itu utusan dari Allah untuk menyebarkan agama, menyebarkan keadilan, kebaikan, kejujuran, kesabaran, ketawakalan. Itu selalu terus berjuang, nggak mengenal lelah, hujan, panas, petir, wah segala macam, nggak ada halang rintangan, selalu dengan cara bagaimana para alim ulama tuh menyebarkan agama Islam tuh atas utusan dari Allah. Itu selalu berjuang, nggak mau lelah. Begitu udah bener-bener berjuangnya tanpa lelah, udah banyak para alim ulama, para kiai banyak yang gugur gitu ya di waktu zaman itu. Tapi penerusnya itu nggak mau menyerah, selalu terus berjuang gimana ini umat supaya jalannya benar, supaya jalannya baik, supaya jalan menuju surganya Allah insya Allah. Tapi itu perjuangan itu selalu banyak rintangan terus, tapi sabar tawakal. Itu para alim ulama itu selalu berjuang demi menegakkan keadilan, mengembangkan agama Allah yang diridhoi sama Allah. Itu benar-benar berjuangnya tuh. Tapi sekarang yang perjuangannya dulu para alim ulama sekarang disalahgunakan, dimanfaatkan atas nama dalil, atas nama ini, atas nama itu. Semuanya itu rata-rata hanya formalitas saja, atas nama kebaikan, atas nama Al-Quran, tapi itu semuanya juga menjalurnya tuh ke dunia materi, ke duniawian. Yang saya tahu di dunia ini, yang saya tahu itu yang penyebar agama itu, penceramah itu semuanya juga itu nggak ada yang ridho, nggak ada yang ikhlas, semuanya juga itu malah ya sekarang tuh alat itu tadi dipergunakan untuk mencari keduniawian. Dulu ya, namanya dulu itu para alim ulama, para kiai itu semuanya juga hidupnya susah balangsak, boro-boro punya gedung mentereng, gubuk aja nggak punya. Tapi zaman sekarang terbalik, alim ulama, kiai, ustadz itu semuanya rumahnya bagus-bagus, hidupnya mewah segala macam. Begitu, itu perbedaannya antara zaman dulu zaman sekarang, dikarenakan udah beda zaman. Kalau dulu itu zamannya zaman perjuangan, kalau sekarang sih zamannya zaman ekonomi. Setiap dipanggil nggak sesuai dengan keinginannya itu nggak bakalan mau tampil begitu. Apalagi ada di suatu tempat yang kita sebut aja pesantren ya,
pesantren itu yang mendidik itu siapa, ustadz atau ustazah. Ini kita akan menceritakan seorang ustadz. Ustadz itu seolah-olah itu wakil daripada kiai itu tuh ya sebenarnya tuh. Tapi ustadz itu kan wakilnya para kiai, wakilnya orang tua. Kenapa disalahgunakan? Kenapa? Apakah itu ustadz itu manusia atau binatang? Kenapa kok binatang dibikin ustadz bukannya manusia? Cari manusia disuruh bikin dijadikan ustadz, jangan binatang. Masa ustadz seorang alim ulama, tokoh agama sampai doyan anak kecil? Itu kan gak bener, menjatuhkan citra orang Islam, menjatuhkan harga diri para kiai, para ustadz. Tolong ya ustadz, sadar ya, janganlah tergiur oleh hal-hal yang sekecil itu. Kamu itu sebagai tokoh agama yang harus menjunjung harkat martabatnya agama, terutama di negara kita ini. Jangan tergiur oleh hal-hal yang sepele. Peganglah amanah-amanah. Janganlah nyuruh sama orang suruh baik, suruh jujur, suruh segala macam, tapi dianya macam-macam gitu ya. Tolong ya, carilah seumpamanya ada universitas sekolahan yang nantinya kelulusan jadi ustadz, tolong dosen kalau cari ustadz tuh calon sarjana ustadz itu tolong cari yang benar, asal jangan ada uang main lulus aja punya gelar ustadz. Teliti dulu akhlaknya, kelakuannya, kepribadiannya. Jangan sampai binatang dibikin ustadz, akhirnya murid-murid pada dimakan. Itu menjatuhkan citra Islam, menjatuhkan citra ustadz. Gitu, kasihan amat sih. Nah, setelah ini yang dengar cerita ini, berpikirlah, kuatkanlah imannya, kuatkan kepribadiannya, jangan tergiur oleh hal-hal yang gak benar, janganlah tergiur sama hal-hal yang bikin rusak citra diri, harga diri, martabat. Jangan ya, harus menjaga, kita hidup ini hanya sementara. Kalau seperti ustadz ya, kalau pengen ngejablay, kalau pengen itu seperti perempuan lain selain istrinya, mendingan jajan aja, jangan sampai makan anak didiknya. Murid itu ibarat anak sendiri, dikarenakan kalau di rumahnya yang tanggung jawab itu orang tuanya, kalau di sekolahan itu yang tanggung jawab itu gurunya. Guru itu sama murid itu ibarat orang tua sama anaknya, begitu. Jangan dimakan, bukan bala-bala gitu ya. Tolong yang ustadz, imannya kuatkan, takwanya, harus banyak berpikir, banyak zikir, banyak wirid. Jangan tergiur oleh hal-hal yang gak benar, menjatuhkan citra ustadz, menjatuhkan martabat ustadz gitu ya Tad ya. Yang bener loh Tad, apalagi di pesantren itu tempat belajar agama, tempat belajar beneran. Orang yang dimasukin pesantren kan supaya benar, supaya tahu apa artinya ilmu agama, apa tahu ilmu akhlak baik. Itu sih malah ustadznya binatang. Makanya dosen-dosen, kiai-kiai tolong hati-hati kalau milih macam nomor satu bagus suaranya tapi lihat akhlaknya, kepribadiannya. Itu binatang apa manusia? Kalau manusia ya coba kasih gelar ustadz. Kalau binatang didik lagi, gembleng lagi, godok lagi, olah lagi biar jadi manusia, begitu ya kiai. Jangan ngasih gelar ustadz gak taunya itu binatang, suka makan anaknya ya. Hati-hati sama orang-orang ya seperti kiai, perguruan tinggi,
yang untuk mengeluarkan jadi ustadz itu hati-hati ya. Kalau wisuda tuh harus hati-hati, jangan dikarenakan nilainya tinggi, nilainya bagus, tapi akhlaknya bener enggak. Boro-boro untuk untuk mendidik orang lain, dianya aja binatang. Begitu, tolong ya dosen, para kiai, kalau cari calon ustadz yang benar ya, jangan asal-asalan, jangan binatang dibikin ustadz, jangan ya. Cari manusia yang beriman, yang takwa, yang amanah, jangan binatang. Nantinya generasi muda penerus Islam hancur dikarenakan gurunya binatang, nanti murid-muridnya jadi binatang. Begitu ya Kiai. Iya, capek akhirnya nanti. Ada di suatu daerah itu gelarnya emang tinggi, bagus, dosen atau kiai, dia menyarankan sama masyarakat harus banyak sodakohnya, harus banyak fitrahnya, harus banyak wiridnya, harus banyak zikirnya. Wah, bener-bener itu masalah agama bisa dibilang nomor satu. Itu saya tuh tadinya bangga melihat orang itu tuh, bangga dikarenakan itu selalu ceramahnya tuh mengasih penerangan sama masyarakat tuh. Waduh, nomor satu masalah agama, dari agama, akhlak, fikih, segala macam, benar-benar itu tuh. Itu orang benar-benar agamanya tuh udah matang benar-benar. Pas saya tuh main ke rumahnya, Mas saya tuh ada keperluan mau nanyain, malah saya tuh mau belajar sama kiai itu. Gak taunya itu orang banyak yang datang ke rumahnya, banyak. Terus saya tanya sama orang itu, "Bu, kesini ibu mau belajar ngaji atau mau nyareat?" "Apaan? Enggak, saya kesini tuh mau bayar renten. Saya sama Pak Kiai itu udah 2 bulan belum bayar." Itu saya di situ, saya tuh bengong, saya tuh di situ bengong, bener-bener. Terus yang satunya saya tanya lagi, "Ibu kesini mau belajar atau mau ngaji?" "Enggak, saya mau bayar utang. Saya udah 3 bulan nggak bayar sama Pak Kiai." "Utang apa itu?" "Iya ya, namanya orang kan banyak keperluan, satu minjem ke sini itu cuman ada bunganya." "Bunga itu saya di bungaan, kepinjam tuh saya ada bunganya." Jadi orang yang di sini datang semua tuh itu maksudnya mau bayar utang semua. Iya, itu yang terlibat punya utang sama Bapak Kiai. Itu ini cerita ini saya ambil dari kisah nyata kejadian dulu. Kisah nyata begitu. Itu orang benar-benar, tapi itu si kiai itu nggak sadar dengan ucapan-ucapan, dengan kata-katanya, dengan ayat-ayat, dengan dalil-dalil bahwa renten itu haram, bahwa ini juga boleh. Tapi dianya sendiri ternyata rentenir gitu tuh kiai. Ini nggak kiai semua, itu satu di antaranya ada. Begitu ya. Jadi yang namanya orang itu jadi selalu tergiur dengan materi, dengan hal-hal di dalam mimpi itu. Masalahnya hidup ini seolah-olah mimpi jadi orang kaya, hidupnya begini begitu. Kalau mimpinya jadi orang susah, ya udah susah balasa, ya begitu. Jadi hidup ini hanya sekedar impian, kayak orang mimpi tidur begitu. Jadi di waktu mimpi itu orang tuh menyalahgunakan kehidupan. Orang kaya semakin merajalela, pelitnya, kikirnya, kubetnya. Orang susah merajalela dengan apanya, orang susah dengan arahnya, dengan pusingnya, segala macam di situ.
Makanya antara kiai dengan masyarakat itu harus bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau bersatu itu insya Allah bakal makmur. Jangan kayak yang udah dilihat dari mana-mana begitu. Ini saya cerita begini tuh bukan dongeng, ini saya ngeliat langsung langsung ngeliat tahu. Saya gak sembarangan cerita-cerita begini, masalahnya ini masalah harga diri citra. Saya bercerita begini saya berani tanggung jawab, berani, dikarenakan ini saya ngelihat sendiri, tahu sendiri. Contohnya dulu ya, dulu nih deh ada tuh di masjid ada beras hasil dari fitrah masyarakat, dibagi, emang bener dibagi-bagi sama masyarakat 1 kilo 2 kilo, tapi dibawa sama orang yang tukang renten itu, bawa ke rumahnya itu berkarung-karung. Makanya saya tuh bingung saya tuh, yang saya harus cari itu yang gimana, yang bagaimana, atas nama ajaran, atas nama dalil, atas nama Quran, tapi nyatanya tuh waduh puyeng. Makanya tolong sama ustadz sama kiai, tolonglah keluarin ilmu yang sejati, ilmu yang benar, kasih didik dengan kebaikan, kejujuran, kesabaran sama masyarakat, supaya agama kita ini enggak hancur masa depannya, enggak banyak-banyak yang hal-hal enggak benar, atas nama tapi nyatanya nol. Kalau mau sholat Jumat, malah kiai itu yang tadinya tukang renten tuh waktu matinya juga nggak ada yang tahu, udah dikerumunin laler di depan rumahnya. Itu juga kalau orang mati meninggal begitu kan udah dikeroyokin laler, itu kan udah beberapa hari. Kok kenapa ada yang tahu, pada situ kan banyak anaknya, keluarganya, segala macam, tapi aneh gak ada yang tahu, dikarenakan tojanya dengan pendidikannya, dengan keluarganya. Kalau keluarganya menjalankan bebeneran, agamanya bener-bener, tapi dianya sendiri nggak mau, nggak sesuai dengan ucapannya, makanya dijauhin sama keluarganya, anaknya, istrinya itu bener-bener mempelajari agama tuh bener-bener, tapi dianya juga yang menyebarkannya tuh justru begitu. Jadi waktu matinya tuh dikeroyok laler di depan rumahnya sambil duduk. Itu juga ketahuan sama orang lewat, bukan sama tetangganya, udah beberapa hari. Itu orang tuh waktu lewat di depan rumahnya tuh nanya, pas dideketin sama orang itu ternyata yang namanya lalat dari badannya itu bubar situlah. Itu waktu yang tahu itu cerita ini, nggak saya ceritain daerah-daerahnya, nggak saya ceritain saya nama-namanya, dikarenakan citra keluarga jatuh. Itu saya tahu sendiri, lihat sendiri, dikarenakan dulu tuh saya tuh tahu sendiri kan, saya pengembara, suka jalan-jalan kemana-mana, suka pindah masjid, pindah musola, selalu begitu. Jadi tahu daerah-daerah yang ini, yang itu, yang ini, yang itu saya tahu. Jadi hidup saya tuh sebagai pengembara, makanya hidup saya ini begini. Jadi utarakan, jadi pengalaman saya dulu tuh diceritakan sekarang untuk pegangan hidup ke depannya, yang begini nantinya, yang jelek akhirnya jelek, yang baik akhirnya baik. Jadi untuk cermin begitu pengalaman hidup saya itu, diceritain begini tuh saya bukan menjatuhkan, ini hanya sebagai contoh. Jadi jangan disamakan
jangan disamakan. Itu semua tuh ya jujur, tapi yang 2%-nya ini tuh gitu. Banyak kejadian-kejadian sekarang seperti Jumatan naik mimbar di sini dibayar, pindah lagi dibayar. Kalau dulu kan enggak ada yang namanya imam Jumatan dibayar. Kalau dulu enggak ada, tapi kok sekarang udah lumrah kok, enggak aneh. Kata siapa? Saya tahu sendiri, lihat sendiri. Pernah saya lihat, sering saya ngelihat begitu. Berarti orang itu ibadahnya tuh bukan untuk ibadah sama ke Allah, ibadahnya dikarenakan butuh materi begitu ya. Kasihan deh orang yang kurang beriman. Udah dari mulai sekarang kita belajar untuk benar, belajar untuk jujur, belajar untuk soleh, mengisi waktu. Kita ini hidup kan hanya sementara, nggak abadi kok. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Biarlah yang sudah-sudah. Kalau itu ya karakter-karakter orang jangan diturutin, jangan diikutin. Yang penting diri kita ini nggak begitu. Berbuatlah baik sebaik mungkin, belajar. Saya juga ini lagi belajar. Gak ada yang bisa kecuali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW. Kita ini hanya sebagai umat yang belajar untuk benar gitu ya. Coba inilah hanya sekedar pemberitahuan pengalaman hidup saya selama ini. Jadi saya cerita-cerita begini tuh bukan dongeng belaka, ini diambil dari penglihatan saya dengan pendengaran saya selama ini. Sekarang saya di rumah tuh belum. Jadi lamanya tuh selamanya itu hidup saya itu di perjalanan, di pengembaraan, jalan-jalan gitu. Kita nantikan ada cerita lagi, kita sambung lagi. Insya Allah akan saya lanjutkan cerita cucu tuan tanah. Kalau nggak salah dulu ya udah nyampe ke rumah ya, insya Allah ya, kalau nggak salah gitu. Nanti akan saya ceritakan kehidupan cucu tuan tanah di kampungnya nanti. Bagaimana sifat perilakunya si Sinyo itu di kampungnya. Apakah sisinya itu kelakuannya benar atau enggak ya, mungkin ya itu kita nanti saksikan episode berikutnya. Kita akan bercerita lagi nanti di video yang akan datang, cucu tuan tanah. Itulah cerita saya, hanya sekedar pemberitahuan, penerangan, kayak kita belajar bersama untuk hidup benar. Jangan benar kata diri sendiri, jangan salah kata diri sendiri. Mendingan kita benar kata orang, mendingan salah kata orang. Insya Allah itu berarti benar insya Allah. Itulah, sekian, cukuplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.